Kamu cuma satpam miskin tak punya pengaruh. Sok-sokan merasa penting, mau uang ya? Boleh, jilat sepatuku sampai bersih. Langsung kuberi 300 juta. Jilat. Ingat, namaku Lei Qiang, di mataku. Kamu cuma anjing penjaga. Apa ini? Pak, kamu baik-baik saja? Aku. Ah, Kamu ngapain? Jangan pura-pura jatuh ya, dia jelas-jelas jatuh sendiri. Jangan pergi, pasti kamu yang sakiti kakekku. Aku yang menyelamatkannya. Kamu bisa apa menyelamatkan kakekku? Manny. Kek. Kenapa kamu kabur sendirian lagi? Nggak apa-apa, mungkin penyakit lamaku kambuh lagi. Dulu waktu pingsan, kan lama bangunnya. Kenapa sekarang cepat banget? Mungkin itu pemuda yang menyelamatkanku. Nona, kakek Chen sudah lama sakit. Sudah banyak ahli yang tidak bisa menanganinya. Satpam itu pasti bukan orang biasa. Cari satpam itu untukku. Tuhan akhirnya bangun. Di Jiangcheng, ayo sambut Tuhan segera. Siap. Zhao Fan terlambat. Maaf ya, Kapten. Ada halangan di jalan. Ini perusahaan resmi. Bukan peternakan babi, bisa senaknya datang terlambat. Gaji kamu dipotong sehari. Ngapain lihat-lihat? Cepat pergi. Malam ini kamu yang jaga. Kamu. Ayo Pak Tang, kita minum dulu. Coba rasakan bagaimana minuman ini. Hei Pak Ten, Pak Lei. Kalau soal kontrak itu, Cuma 1 miliar, kita minum dulu yang banyak. Nanti kita bicara di rumah teh saya. Pak Tang, bagaimana minuman saya ini? maaf, saya permisi dulu. Nona, kamu tidak apa-apa? Jangan ikut campur. Akting pahlawan menyelamatkan gadis seperti kalian. Sudah sering kulihat. Kalian pasti sekongkol. Aku yang ikut campur. Kamu urus saja sendiri. Jangan ikut campur. Lei Qiang brengsek itu. Berani-beraninya menaruh obat di minuman. Lei Qiang pasti sudah menyakiti banyak wanita. Ayo, minum air biar sadar. Aku mau lagi. Baik. Nona, jangan seperti ini. Nona jangan berteriak, dengar penjelasanku. Kamu bajingan. Keluar. Anggap saja kejadian tadi tidak pernah terjadi. Kamu tidak berhutang apa-apa padaku. Aku juga tidak berhutang padamu. Aku akan bertanggung jawab padamu. Bertanggung jawab? Dengan apa kamu bertanggung jawab? Hanya dengan rumah sewaan kumuh ini? Semua harta kamu. Bahkan tidak seharga sepatuku. Dengan apa kamu bertanggung jawab? Loh, baru putus dengan pacar, sudah ada gandengan baru? Keluarga kami, Xiao Fen Fen, benar-benar berbakat. Nona Xiao, bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku hanya menolong orang yang sedang dalam kesulitan. Pahlawan menyelamatkan gadis. Aku tidak cantik? Kenapa tidak menolongku? Kakak Xiao Xiao, kamu selalu baik padaku. Jika ada apa-apa, aku pasti akan membantu. Sekarang aku butuh bantuan. Lampu kamarku rusak, tolong ganti. Zhao Fen, lihat reaksi kakak begitu besar. Sebentar saja kamu tidak bisa tahan. Aku merasa ada kekuatan aneh yang mengalir dalam tubuhku. Dasar jahat, kalau mau kakak bikin rileks. Langsung bilang aja, ngapain ribet-ribet. Bukan, Kak Xiao Xiao. Aku merasa seluruh tubuhku dipenuhi kekuatan. Kamu ngapain sih? Kak Xiao Xiao, pukul aku lagi. Aku sama sekali gak merasa sakit. Jangan ngayal deh.
Kamu masih utang sewa 3 bulan, kalau nggak bayar. Aku bakal buang semua barang rongsokanmu ini. Tuan Song, petunjuk mistis dari giok itu hilang lagi. Kita jaraknya berapa dari Jiangcheng? Kurang dari 200 km. Cepat berangkat. Pewahan menjadi. Ayo ke bank, jangan kasih tahu para pemegang saham perusahaan. Baik, Bos Tang. Pria itu, satpam baru ya. Ya Bos Tang, perusahaan baru rekrut. Sekelompok satpam, baru juga mulai kerja. Kamu ambilkan mobil, aku tunggu di depan. Baik, Bos Tang. Nona, kok kamu? Kamu juga kerja di grup Tang? Bos Tang mana? Bagaimana kelanjutan proposal pendananya? Kalau nggak jelas, kamu juga jangan harap pergi. Nona. Mudah-mudah nunggu bus di sini, kayaknya di grup nggak. Lancar ya? Gimana? Kasih aku kesempatan. Aku traktir makan, sekalian minta maaf. Zhao Fen, dasar kamu, baru aku belok. Langsung hilang. Melanggar aturan absen. Ya, macam. Aku cuma salam ke rekan kerja. Kok melanggar? Ternyata di sini merayu cewek. Daripada buang uang. Mending beliin aku 2 bungkus rokok, biar aku senang. Kepala satpam ini siapa yang rekrut? Masa jadi satpam? Aja harus nyogok. Waduh Nona, kamu baru ya? Di perusahaan kita. Banyak aturan tak tertulis. Kalau nggak ngerti, kakak bisa ajari. Berani sentuh dia? Coba. Dasar kurang ajar, berani lawan aku? Awas aku suruh orang. Hotong tenggenmu. Bos Tang, ini undangan makan malam hari ini. Bos Tong. Jangan-jangan kamu langsung ya? Benar. Potong gajinya 3 bulan. Dengar-dengar malam ini Lei Qiang juga akan datang, Anda mau tidak? Dengar-dengar kamu mau melindungiku, kasih kesempatan. Bercanda sekali. Wah ini bukan Zhao Fen ya? Benar-benar nggak bisa lepas. Kamu lari ke sini jaga pintu ya? Kalau tahu kamu di sini nggak bakal datang. Zhao Fen otakmu kenapa dipukul rusak ya? Nggak ada kaca, nggak bisa kencing lihat bayangan sendiri? Ini tempat yang pantas untuk kamu, satpam busuk? Aku memang satpam, tapi aku punya undangan. Bercanda apa? Kamu tahu ini tempat apa? Ini jamuan makan malam kamar dagang Jiangda yang datang ke sini. Semua orang penting di Jiangmen. Kamu satpam busuk gaji nggak sampai 4.000. Dapat undangan dari mana? Nggak semua orang seperti kamu, mata duitan. Perempuan tak tahu malu. Zhao Fen, aku memang meremehkanmu. Baru pisah sebentar sudah berani, hari ini aku harus memberi pelajaran padamu. Berani menghukum orangku? Pak Ten, kamu kenal Zhao Fan? Dia cuma satpam miskin. Dia orangku. Orangmu? Kita baru pisah berapa lama? Sudah jadi pacar orang lain? Kamu siapa? Berani menghina orangku? Ada apa ini? Aku lihat siapa yang ganggu sayangku. Kak Qiang, mereka ganggu aku. Lei Qiang. Wah ini bukan Pak Tang ya? Aku kira siapa? Ada apa? Minuman semalam gak enak, marah? Kamu berani sebut semalam? Kalau bukan karena masukin sesuatu minuman Pak Tang. Zhao Fen, kamu diam. Nah tahu kenapa semalam Pak Tang gak suka aku? Ternyata ada pacar ini. Semua belum tahu kan? Ini cuma satpam kampungan. Masuk dari pintu belakang mana? Shueyao, dia jangan-jangan pacar lulusan luar negeri kamu? Ayo Shueyao, kamu nggak bisa cari satpam kan? Memalukan. Dia cuma anjing penjaga. Aku saranin. Kalian mending ke dapur ambil sisa makanan buat dia. Kalau tidak, anjing ini akan kelaparan sampai menjilat sepatu. Apa masalahnya dengan satpam? Aku justru suka satpam. Dia memberiku rasa aman. Rasa aman? Kamu bicara tentang si pecundang ini? Lei Qiang, apa yang kamu inginkan? Apa? Aku ingin menidurimu. Bajingan. Kak Chong. Ini siapa yang jatuhkan? Baru saja ada seorang tamu. Sepertinya seorang satpam bernama Zhao Fen. Anda tidak apa-apa, Paman? Jangan pura-pura jatuh ya. Dia jelas-jelas jatuh sendiri. Mana dia? Aduh, Lepaskan dia, satpam brengsek. Kalau melawan lagi, aku bunuh dia.
Pukul dia. Berhenti, Xiaofan. Lei Qiang, cepat suruh orangmu berhenti. Pukul dia sampai mati. Lei Qiang, aku mohon padamu. Asal kamu melepaskannya, aku mau melakukan apa saja. Nona Tang. Kalau dari dulu setuju. Bukankah tidak akan ada masalah apa-apa? Dasar binatang. Lepaskan Nona Tang. Mulut anak ini benar-benar keras. Sialan. Aku hari ini harus membuatmu mengaku di sini. Berhenti. Nona Quan. Kedatanganmu yang mulia, kami tidak menyambut dengan layak. Apakah ini milikmu? Kutemukan. Ya, barang murahan ini pasti miliknya. Diam. Kapan giliranmu bicara? Ini milikmu? Hei, kutemukan. Mau menghajarnya bagaimana? Aku ingin Lei Qiang menjilat sepatuku. Bersihkan sampai bersih untukku. Hei. Perjalanan dan lakas ini. Tidak perlu Nona Quan turun tangan sendiri. Bajingan, kalau bergerak lagi, aku patahkan kedua kakimu. Xiaofan, dia pingsan. Aku akan membawanya ke rumah sakit. Nona Chen, bagaimana kami harus menangani mereka? Aduh. Xiaofan, kamu akhirnya sadar. Bos Tang, kita mau kemana ini? Pergi ke rumah sakit. Kamu hampir dipukuli sampai mati oleh orang-orang Lei Qiang. Aku baik-baik saja, tidak perlu ke rumah sakit. Sama sekali tidak merasa terluka. Kalau kamu baik-baik saja, pulang sendiri saja. Pak Tang, aku adalah satpam Anda. Aku harus ini soal Anda. Soal si Lei Qiang itu. Aku akan membuatnya membayar. Niat baikmu aku hargai, tapi jangan bilang kamu. Bahkan keluargaku pun bukan lawannya. Tapi, Kita tidak ada hubungan apa-apa. Kamu cuma seorang satpam biasa. Tuan Song, sudah mencari di dalam dan luar hotel. Tidak ada tanda-tanda Tuan Shenji. Cahaya merah Shenyu sudah memudar lagi. Sepertinya Tuan Shensu belum mendapatkan ingatannya kembali. Kalau begitu aku akan mencari lagi. Kerahkan semua kekuatan bawahan di Jiangcheng untuk mencari Tuan Shensu bersama-sama. Bawahan mengerti. Xiaofan, tolong aku. Nona Xiao, ada apa? Ada teman sekelasku dulu yang tiba-tiba kaya. Ibu kedengar kabarnya. Memaksaku untuk pergi kencan buta dengannya. Dia juga akan datang ke reuni kali ini. Orang kaya? Aku bahkan tidak berani bermimpi. Apa salahnya orang kaya? Orang kaya jarang yang baik. Aku seperti wanita yang kekurangan uang. Bagaimana bisa membantumu? Pura-pura jadi pacarku dan temani aku pergi. Kali ini aku sudah punya pacar. Lihat apa yang bisa mereka lakukan. Harus pura-pura lagi? Apa maksudmu pura-pura lagi? Aku bebaskan kamu sewa 1 bulan. Cuma 1 bulan? 2 bulan. Kalian ini setuju kan? Sewa di sekitar sini naik 500 yuan. Aku berencana. Baiklah, 2 bulan kalau begitu. Masuk. Nona besar sudah menemukan orang yang Anda cari. Benar-benar Satpam Tang Group. Dia sekarang di mana? Menyurat penyelidikan. Dia masak ke Hotel Dawn Maple. Xiao-Xiao, teman-teman sekelasmu ini. Semuanya pemuda berbakat, terutama si Xiaowang ini. Sekilas terlihat tampan dan berwibawa. Kalau bukan karena ibu terus mendesak kita untuk berkumpul. Kita sudah lama tidak bertemu, padahal kita teman sekelas dulu. Pak Wang, sekarang Anda sangat sibuk ya. Banyak bisnis perusahaan kami bergantung pada Anda. Jangan bicara bisnis dulu. Kalau bukan karena hotel pribadi Pak Wang ini, siapa yang bisa membawa kita masuk? Benar sekali. Xiao Wang sudah sangat sukses ya. Apakah Anda juga butuh pendamping hidup? Bagaimana dengan Xiao-Xiao kami? Kalian berdua sudah tumbuh besar bersama, saling mengenal dengan baik. Bagaimana kalau pertimbangkan? Ibu, sudah kubilang aku punya pacar. Pacar bukan suami, apa masalahnya? Menurutku, Xiao Wang sangat cocok. Xiaofan. Ibu, ini pacarku. Di mana Anda bekerja? Perusahaan Tang Group, salah satu Fortune 500. Fortune 500. Pakaianmu compang-camping. Anda pasti satpam di Tang Group, kan? Waktu aku ke Tang Group untuk proyek, Anda yang membukakan pintu untukku. Xiao. Kenapa kamu pacaran dengan satpam? Kalau cari pacar tampan, lihat dulu orangnya, benar kan? Tante, satpam di perusahaan kami pun tidak seperti ini. Apa salahnya Satpam? Aku suka Satpam. Pantas kamu tidak mau ikut reuni, teman-temanmu ini. Tidak ada yang berkualitas. Kualitas? Satpam kotor seperti kamu pantas bicara kualitas? Tahukah kamu ruangan ini?
Diisi oleh orang dari kelas apa? Aku tidak peduli kelas apa. Bukankah aku juga duduk bersama kalian? Leku, kalau bukan Xiao Xiao yang membawamu masuk, bisakah kamu duduk bersamaku? Pergi kau dari sini. Wang, apa kualitasmu? Satpam bukan manusia? Di depan satpam kecil, perlu bicara kualitas? Kita bukan satu kelas. Tuan, selamat datang. Saya manajer umum hotel ini. Mulai sekarang, saya akan melayani Anda secara pribadi. Ini anggur terbaik di hotel kami. Selain itu, Anda bisa menyampaikan permintaan apapun kepada saya. Aku tidak memesan ini. Anda adalah orang yang berjasa bagi Nona Kuan. Jadi tamu paling terhormat di hotel kami. Dan Anda berhak mendapatkan yang terbaik, semuanya gratis. Xiao Xiao, lihat manajer umumnya. Datang melayani kita. Dia cuma satpam kotor. Kamu mau ikut dia seumur hidup, sampai ke level dia? Ah, ini cuma hal kecil. Ibu, dia sangat tidak berpendidikan. Bagaimana aku bisa bersamanya? Pendidikan bisa dimakan? Aku hidup bersama kalian. Apakah sisa hidupku harus minum angin barat laut? Bibi, sudah bertemu banyak orang. Kau memperlakukan Xiao Xiao seperti barang. Xiao Xiao sudah dewasa. Dia punya pilihannya sendiri. Memilih apa? Kau hanya anjing penjaga saja. Kau masih punya hak untuk memilih. Apa yang kuberikan, itulah yang harus kau makan. Aku satpam, aku ulangi, tidak mencuri, tidak merampok. Semua hasil kerja kerasku, aku tidak lebih hina darimu. Benarkah? Manager. Aku tamu paling terhormat di sini. Dengan orang kelas rendah, seperti satpam busuk ini. Makan di meja yang sama, mungkin tidak pantas. Yang berpakaian tidak rapi dilarang masuk. Silakan pergi sendiri, atau aku suruh satpam mengusirmu. Oh ayah, bukankah kau sendiri satpam? Cepat ke kantin. Jangan lupa bawa kartu makanmu, pergi. Ternyata orang kaya seperti kalian tidak ada yang baik. Xiao Xiao bersama kalian. Sampah manusia. Hidupnya akan hancur. Kau. Aduh hahaha, masih diam saja, bantu aku. Tuan, kau baik-baik saja? Baik-baik saja? Aku terlihat baik-baik saja? Satpam. Pukul dia, pukul habis-habisan. Aku suruh kalian menjaganya. Ini apa? Nona Kuan datang, seperti perintahmu. Aku sendiri melayani tamu terhormat, ini aku sedang membantu. Tamu terhormat menghajar anak kurang ajar ini. Begini karamu menjaga aku? Maaf, aku tidak menjagamu dengan baik. Membuatmu terluka, tenang. Aku akan menghajar satpam busuk ini untukmu. Sudah. Kita kenal? Aku pikir, terlalu banyak gadis yang mengenalku. Tidak ingat sebentar, tapi tidak apa-apa, melihatmu. Sangat perhatian padaku, kita bisa kenalan. Pergi jauh. Nona Kuan, bukankah ini tamu terhormat? Yang kau suruh jaga? Ini penyelamatku, begini caramu menjaganya? Dia bercanda, dia hanya satpam busuk. Anjing penjaga saja, bukan apa-apa. Ya Nona Kuan, dia seperti ini. Apa bedanya dengan preman jalanan? Kalian anjing-anjing sialan. Aku tidak bisa mengenali orang yang berjasa padaku. Kamu meragukan kalau aku buta, ya? Maaf, Nona Kuan, aku salah. Ada apa, Xiao Xiao? Satpam sialan ini adalah orang yang berjasa bagi Nona Kuan. Bukannya ini gigolo yang kamu pelihara? Jaga mulutmu. Anjing penjaga juga bisa populer, ya? Aku tahu, kamu bukan cuma satpam sialan, kamu juga. Berapa yang Xiao Xiao berikan padamu? Kamu bisa menghinaku. Tapi jangan bicara tentang Xiao Xiao. Nona Kuan, seorang yang rendah. Apa yang perlu disyukuri? Coba aku, jasaku juga bagus loh. Aku juga bisa jadi orang yang berjasa untukmu. Satpam, buang dia keluar. Kalian ngapain? Satpam sialan, tunggu saja. Satpam sialan, kamu tunggu saja. Ini cuma salah paham, jangan marah adik. Aku tidak menyangka seorang satpam kecil bisa kenal Nona Kuan. Terima kasih telah menyelamatkan keluarga Kuan. Kakek itu adalah anggota keluarga Kuan. Nona Kuan, aku tidak tahu kalau Tuan Sao sangat penting bagi keluarga Kuan. Aku kira dia. Aku salah. Orang yang harus kamu minta maaf bukan aku. Adik. Tuan Sao, aku telah menghina Anda, maafkan saya. Anda bisa memukul atau memarahi saya. Tolong bantu saya memohon ampun pada Nona Kuan. Ini, Nona Kuan, aku juga tidak apa-apa. Lebih baik kita lupakan saja. Dengar tidak? Pergi sana. Ya, aku segera pergi. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa kakekku, tindakan muliamu. Menyelamatkan seluruh keluarga Kuan.
Keluarga Kuan selalu membalas budi. Kedepannya, jika ada kebutuhan, sampaikan saja padaku. Nona Kuan, sepertinya ada salah paham. Aku cuma satpam kecil, tidak bisa menyelamatkan orang, tidak pantas menerima imbalan. Lebih baik kita lupakan saja. Aku mengerti, orang seperti Anda biasanya rendah hati. Ini kartu namaku, tolong diterima. Kedepannya, jika ada keperluan, bisa hubungi saya kapan saja. Kekuatan spiritual serangga gaib sudah mengarah ke kota Jiangmen. Aku harap kalian bekerja sama denganku sepenuhnya untuk menemukan dewa. Siap? Tuan utusan dewa, aku ingat penyakit jantungmu, Pak Kuan. Ini penyakit bawaan yang sudah tidak bisa disembuhkan. Kok tiba-tiba sembuh? Terima kasih atas perhatian Tuan utusan. Aku sudah hampir mati. Beberapa hari lalu ditolong oleh seorang tabib muda. Oh, banyak tabib terkenal di Yandu tidak bisa menyembuhkan. Apa ini kekuatan dewa? Kami tidak bisa membedakan. Sepertinya hanya seorang pemuda biasa. Sepertinya ingatan dan kekuatan dewa belum pulih sepenuhnya. Kita harus menemukannya sebelum dewa bangkit. Siap? Sudah bertahun-tahun tanpa dewa. Bukankah Tuan Song juga sudah mengatur klan Shenwu dengan baik? Kurang ajar. Berani tidak hormat pada dewa. Kau tidak mau hidup di Jiangmen lagi? Cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan utusan. Mengingat kontribusi keluarganya selama beberapa generasi, aku akan menganggap tidak mendengar ucapan tadi. Begitu ada kabar tentang dewa, aku harap kau memberitahuku segera. Siap? Pemuda yang menyembuhkanmu, aku ingin bertemu. Wah, Pak Ten, ada apa ini? Kok marah sekali? Ini semua gara-gara putrimu yang manja. Lei Qiang mau memberikan investasi. Sudah hampir final. Tapi Tang Sui Yao malah bawa satpam kampung untuk mengacau. Bahkan memukul Lei Qiang. APA? Yang paling penting sekarang, kepala keluarga Song dari Yandu, Song Tian, sudah tiba. Menginap di hotel Lei Qiang. Sekarang dia didukung klan Shenwu. Usaha keluarga Tang selama beberapa generasi akan hancur karena putri tidak tahu diuntung ini. Pak Tang, kau harus cari solusi. Kudengar Lei Qiang ini kejam. Bahkan saudaranya sendiri tidak dilepaskan. Ngapain? Sudah istirahat? Pergi jaga lagi 3 jam. Jagaku sudah selesai. Sekarang giliranmu. Siapa kau menyuruhku? Kita punya jadwal shift. Harus ikut aturan. Ikut aturan? Kemarin bolos tanpa alasan. Gaji bulan ini hangus. Aku kemarin menemani CEO Tang urusan. Tidak bolos. Wah, kau bisa saja menemani CEO Tang urusan, ja? Kalau kamu nggak percaya, tanya saja ke Pak Tang. Aku percaya. Nanti kalau Direktur Tang datang, aku suruh dia naikkan jabatanmu. Kamu jadi kepala satpam aja. Kepala, Direktur Tang cari Zhao Fen. Pak Tang, kenapa Anda datang? Siapa sih yang namanya Zhao Fen? Bawa orangnya ke sini. Pak Tang, ada perlu apa? Aku bisa bantu. Aku mau si brengsek ini mati. Kamu mau mati gantian dia? Lebih baik dia yang datang. Sapechen. Cepat. Kalian mau apa? Kamu Zhao Fan? Iya, dia itu. Bawa dia pergi. Berdasarkan apa? Kalian gak berhak memperlakukan aku seperti ini. Berdasarkan apa? Ini ayahnya Direktur Tang, Pak Tang. Kamu cuma anjing peliharaannya. Dia suruh apa, kamu harus lakukan. Direktur juga harus adil dong. Apa kesalahanku? Kamu cuma satpam penjaga pintu. Bikin keluarga Tang dibenci Lei Qiang. Kalau mau protes, cari dia sendiri. Lei Qiang? Si sampah itu lagi. Dia memang bajingan. Aku nggak mau pergi. Kamu siapa sih? Lei Qiang juga berani kamu nilai? Aku nggak akan minta maaf. Nggak mau? Pukulin sampai dia mau. Berhenti! Jangan sentuh dia. Ayah, ideku bawa Zhao Fen ke pesta. Bikin Lei Qiang marah juga kan aku. Semua ini nggak ada hubungannya dengan Zhao Fen. Nggak ada hubungannya. Si satpam brengsek ini yang mukul Lei Qiang. Kalau dia nggak minta maaf, keluarga Tang yang jadi tumbal? Kamu tahu Lei Qiang itu? Siapa? Dia bajingan tak tahu malu. Hampir saja kehormatanku hancur karena dia. Kamu tahu Lei Qiang? Anggota klan Shenwu? Dia tertarik padamu, itu rezekimu. Klan Shenwu apaan? Ayah, aku masih anakmu nggak sih? Justru karena kamu anakku. Kamu harus pikirkan masa depan keluarga Tang. Bawa dia pergi. Siapa yang berani? Dasar kurang ajar. Ternyata rumor di perusahaan benar. Kamu cari satpam jadi pacar bayaran. Direktur, Anda salah paham. Kamu diam. Sekarang saya kasih 2 pilihan. Pertama, serahkan satpam brengsek ini ke Lei Qiang. Kedua, Heng Shuya harus minta maaf langsung ke Lei Qiang. Aku yang pergi. Direktur Tang tidak boleh. Kamu tidak boleh temui binatang itu. Biarkan aku pergi, urusanku sendiri. Zhao Fen.
Target Lei Qiang adalah aku. Meskipun kamu pergi, dia tetap tidak akan melepaskanku. Aku ini laki-laki, mana bisa dilindungi perempuan? Kamu tidak punya uang atau kuasa, mau lindungi siapa? Jaga diri sendiri saja. Direktur Tang. Kalau kamu masih laki-laki, jangan jadikan anak perempuanmu sebagai alat bisnis. Biarkan aku temui Lei Qiang. Mau dibunuh atau disiksa terserah dia. Dasar anjing, kalau bisa meredakan amarah Lei Qiang. Bunuh kamu 10.000 kali pun masih kurang. Niat baikmu aku hargai. Memang nasibku terlahir di keluarga menyedihkan. Selama ini tidak sia-sia membesarkanmu. Sue Yao. Fen-Fen, akhirnya kamu pulang. Aku tunggu lama. Kamu kenapa di sini? Sewa rumah nanti aku transfer. Fen-Fen, kamu ngomong apa sih? Sewa apa? Mulai sekarang punyaku ya punyamu. Malam ini, kamu mau apa saja sama aku boleh. Kakak Xiao-Xiao mau apa nih? Kok tiba-tiba malu-malu gini? Waktu di acara makan dulu berani banget. Sekarang kita bisa pacaran. Itu karena Nona Kuan ya? Bagaimanapun, setidaknya dia setuju kita pacaran. Gomong-gomong. Aku suapin ya. Oh, Jangan. gak basah kan? Aku cek ya. Gak usah, aku ambil sendiri. Baju kamu aku bantu lepas, cuci dulu. Fen-Fen, apa nggak boleh? Aku bisa kok. Nona Kuan, saya minta bantuan. Anda tahu Lei Qiang di mana? Bajingan ini, aku nggak bakal maafin dia. Yang mulia utusan dewa, tabib ajaib yang menyembuhkan penyakitku, sedang menuju ke hotel ini. Dia datang cari Lei Qiang. Cek dulu, oke. Pak Lei, engkau rengnia lapendad. Aku bawa anak perempuan yang durhaka ini khusus untuk minta maaf ke Anda. Time I na pain? Cepat minta maaf ke Pak Lei. Memang Direktur Tang pinter ngurusin urusan. Pantasan bisnisnya bisa sebesar ini. Pak Lei, sebelumnya aku yang salah. Aku datang minta maaf. Mohon dimaafkan. Cuma segini? Lalu Pak Lei mau gimana? Apa-apa yang aku mau bisa terpenuhi? Bisa. Bagus. Kalau gitu, kamu tari striptis dong. Di sini. Lei Qiang, jangan keterlaluan. Perjanjian pendanaan kalian ada di sini. Sekarang aku butuh tarian buat hiburan. Keterlaluan nggak? Nggak keterlaluan, nggak keterlaluan. Usaha keluarga kami yang dibangun susah payah selama beberapa generasi, nggak boleh hancur di tanganmu. Direktur Tang, tadi kan kamu bilang aku mau gimana aja boleh. Sekarang bilang aku keterlaluan? Kayaknya keluarga Tang nggak ada niat baik sama sekali, atau merasa keluarga Shenwu kami nggak pantas kerja sama dengan kalian? Kami punya niat baik kok. Cepat tari, buruan. Sue Yao. Kamu nggak apa-apa? Zhao Fen, kamu masih datang buat apa? Pak Lei, yang bikin Anda marah itu aku. Yang berani-beraninya juga aku minta maaf. Asal Anda mau lepaskan keluarga Tang, mau aku ngapain aja boleh. Kan kamu mau lihat striptis? Sini, aku yang tari. Kamu tari striptis buat apa? Ada yang mau lihat? Gimana kalau kamu lepas semua bajumu? Terus merangkak keliling tempat ini sambil menggonggong kayak anjing? Siapa tahu aku jadi baik hati dan lepaskan kamu. Zhao Fen, jangan cari malu sendiri. Dia nggak bakal lepaskan kamu. Kamu janji? Kalau nggak dicoba, mana tahu? Oke, aku setuju. Nah, Pain, cepat merangkak. Lei Qiang, dasar mesum. Selingkuhan miskin kayak gini aja kamu belain. Dia cuma ngincar duitmu. Kalau kamu mau tidur sama aku juga bisa kasih duit. Kau binatang. Ada apa? Serang aku saja. Satpam brengsek, kau tidak paham apa yang kukatakan? Cepat merangkak, menggonggong seperti anjing. Kau tidak merangkak? Aku akan membuat keluarga Tang menghilang dari kota ini selamanya. Cheo Lei Xuyao. Keras-keras, aku tidak dengar. Haha. Ini dia Zhao Fen. Tuhan pemilik, kemampuanmu luar biasa, tidak mungkin selemah ini. Dia bukan Tuhan pemilik, ayo pergi. Xiao Lei, Anda orang besar, tenanglah. Bajingan, kira kau manusia? Pikir dengan melepas baju. Dan menggonggong seperti anjing. Aku akan melepaskanmu? Kau tidak menepati janji.
Tujuanku dari awal hanya satu. Lepaskan dia. Pejinggen. Aku akan memberimu pelajaran, jangan kira dunia ini milikmu. Jaga dia baik-baik, jangan sampai merusak rencanaku. Sueyao. Tuhan pemilik ada di sini. Di mana kamar Lei Qiang? 1201. Siapa? Satpam brengsek lagi? Kalian semua sampah. Bahkan seorang Qi Xie pun tidak bisa menghentikan. Ah! Keluar dari sini. Aku akan menantangmu 1 lawan 1. 1 lawan 1. Kalian semua maju sekaligus. Satpam brengsek, kau sudah tamat. Utusan Tuhan datang. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Utusan Tuhan, Satpam brengsek itu, tidak menghormati klan Shenwu kami. Tuhan pemilik, bawahan datang terlambat. Lambang Tuhan mengakui tuannya, Anda benar-benar Tuhan pemilik. Bawahan ini adalah utusan Tuhan. Song Tian memberi hormat kepada Tuhan pemilik. Memberi hormat kepada Tuhan pemilik. Tidak mungkin. Dia hanya anjing keluarga Tang, mana mungkin Tuhan pemilik. Berani tidak menghormati Tuhan pemilik, cari mati. Dia hanya satpam brengsek. Tidak mungkin Tuhan pemilik, tidak mungkin, tidak mungkin. Song Tian. Di dalam klan Shenwu. Bagaimana bisa ada sampah seperti ini? Bawahan tidak mampu, pengelolaan tidak ketat, mohon Tuhan pemilik menghukum. Tangani dia. Ya. Lei Chang tidak menghormati utusan Tuhan. Mulai hari ini, dikeluarkan dari klan Shenwu. Semua harta yang diperoleh dengan mengandalkan klan Shenwu disita oleh negara. Tuan Lei, ada masalah besar. Semua aset kita dibekukan. Dewa, hamba tahu salah. Mohon maafkan hamba. Apapun akan hamba lakukan untuk meredakan amarah dewa. Mulai hari ini, hamba adalah anjing dewa. Mau jadi anjingku? Pikir dulu. Kau tak pantas. Dewa, kenapa Anda jadi satpam? Ibu tewas tragis di Jiamen dulu. Aku menyelidiki sampai sini. Tiba-tiba hilang ingatan. Banyak hal yang tak bisa kuingat. Kalau begitu, biar bawahan yang urus ini. Tak perlu. Karena sudah di sini, aku bisa manfaatkan status satpam untuk selidiki kebenaran masa lalu. Kalau begitu, bagaimana dengan Lei Qiang? Dewa, di wilayahku ada sampah seperti ini. Ini kelalaian bawahan. Biar aku yang urus dia. Ada lagi yang perlu bawahan lakukan di Jiangmen? Song Tian. Atas nama dewa. Bantu keluarga Tang Sueyao lunasi semua utang. Serta siapkan mas kawin. Setelah semua selesai, aku akan menikahinya dengan meriah. Sungguh terima kasih, Dewa.
Lautang, ada apa sampai semangat sekali? Keluarga Tang kita selamat. Aduh, katakanlah. Jangan main tebak-tebakan. Cepat katakan. Ada yang melunasi semua utang kita. Semua? Semua. Astaga, terima kasih Tuhan. Siapa ini? Begitu baiknya pada keluarga Tang. Kau mungkin tak percaya, tapi itu dewa. Duh? Ah, mana mungkin. Keluarga Tang kita kecil. Bahkan Lei Qiang pun bisa seenaknya mengganggu kita. Mana mungkin dewa tiba-tiba menolong kita tanpa alasan. Bukan tanpa alasan. Pasti dia tertarik pada Tang Sui Yao kita. Tak mungkin. Dewa bukan hanya melunasi utang, tapi juga memberi mas kawin besar pada Sui Yao. Sebesar apa? 10 juta? 100 miliar. 100 miliar? Benarkah? Benar. Tuan Song baru saja menelepon saya. Dia bilang asalkan kita setuju dengan pernikahan ini, 100 miliar akan langsung masuk. Sio Tang, di luar ada banyak media. Ingin wawancara soal apakah kamu merusak hubungan orang. Itu semua bohong. Ketika aku bersama Zhao Fen, dia sudah putus dengan Yo Qian. Di Dewan Direksi beredar kabar bahwa Zhao Fen itu cuma seorang satpam yang tak berharga. Sapam? Sapam kenapa? Aku suka siapa perlu izin orang-orang kolot itu. Direktur Wang, Direktur Li, kalian mau apa? Mau apa? Sio Tang, lihatlah keluarga Tangmu. Sudah menghancurkan perusahaan ini. Jika perusahaan terus dikelola seperti ini oleh keluarga Tang, akan hancur. Kami tidak bisa menemui orang tuamu, tapi bisa menemui kamu. Utang orang tuaku sedang kucari cara untuk melunasinya. Sekarang aku sama sekali tidak percaya pada keluarga Tang. Ja kamu, Tang Sui Yao. Kamu tidak setia, menggoda orang ke sana kemari. Skandalmu sangat merusak reputasi perusahaan. Benar. Kamu tidak pantas lagi jadi CEO. Direktur Wang, Direktur Li, itu semua fitnah. Semua bohong. Aku bisa jelaskan. Saksi dan bukti ada, mau jelaskan apa? Hanya dengan beberapa foto yang di aku ini, dan tulisan asal-asalan, ada saksi. Kamu mau bukti? Dasar jalang, ku bilang tunggu aku. Halo, aku Zhao Fen. Aku cari Tang Sui Yao, teleponnya tidak diangkat. Sio Tang sedang diinterogasi anggota Dewan Direksi. Minta dia turun jabatan. Dasar satpam brengsek. Kali ini kamu bunuh Sio Tang. Song Tian, dalam setengah jam. Aku mau semua saham Brooktan, termasuk pemegang saham besar. Dan semua bisnisnya. Sekarang saksi ada di sini. Sio Tang, mau jelaskan apa lagi? Wanita ini adalah mantan pacar Zhao Fen. Mereka sudah lama putus. Dan wanita ini yang lebih dulu selingkuh. Apa yang kamu omongkan? Aku dan Zhao Fen hanya ada sedikit kesalahpahaman. Lagi pula aku hamil, anaknya Zhao Fen. Tidak mungkin. Kamu yang lebih lama bersama Zhao Fen. Zhao Fen bilang dia tidak pernah menyentuhmu. Pria seperti itu bisa mengatakan apa saja demi uang. Kamu masih percaya dia? Lagi pula, kalau dia tidak pernah menyentuhku. Dari mana datanya anak ini? Tang Sui Yao, kelakuanmu tidak pantas. Sangat merusak reputasi perusahaan. Sebagai CEO, kamu tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Sekarang kami berdua, atas nama Dewan Direksi, memintamu untuk mengundurkan diri dari posisi CEO. Jangan bicara di sini, ayo ikut aku keluar. Aku tidak mau keluar. Kamu wanita licik. Bagaimana kalau kamu membunuhku untuk menutupi semuanya? Keluar. Wanita jalang Zhao Fen. Zhao Fen, kamu memukulku? Sui Yao adalah batasanku. Bukan untuk wanita jalan sepertimu. Zhao Fen, kamu datang tepat waktu. Dia bilang dia hamil. Dan itu anakmu. Yo Qian, aku bahkan tidak pernah menyentuhmu. Dari mana datangnya anak? Zhao Fen, anak ini memang milikmu. Apa kamu tidak mau mengakuinya? Apa karena wanita licik ini yang menghasutmu? Sehingga kamu tidak mau mengakui anak kita? Yo Qian, jangan asal sebut wanita licik. Aku beritahu kamu, kita sudah putus sejak lama. Kamu punya banyak pria di luar, siapa tahu anak ini milik siapa. Zhao Fen, kamu tidak punya hati. Kamu lihat wanita ini kaya dan berkuasa, lalu kamu ingin meninggalkanku. Tang Sui Yao, kamu dengan seorang satpam. Tidak jelas hubungannya sudah keterlaluan, sekarang kamu bahkan membiarkannya. Masuk ke kantor CEO senaknya. Aku masuk ke kantor pacarku, ada masalah apa? Zhao Fen, aku tahu kamu ingin membantuku. Tapi kali ini posisimu terlalu spesial. Biarkan aku yang menyelesaikannya sendiri. Sudah sampai sejauh ini. Tang Sui Yao, hanya kamu yang bisa mengundurkan diri. Kalau tidak, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Dewa tidak bisa, tapi aku bisa. Zhao Fen, jangan sok jagoan. Iya, kamu cuma satpam kampungan. Sok apa? Kamu bisa membuat semua rumor dan skandal di luar sana. Menggeleng? Bisa. Hanya dengan kamu? Ya, hanya dengan aku. Ketidaktahuan itu mengerikan. Kamu pikir menghapus rumor di luar sana
Semudah menghapus komentar? Bagiku, memang sesederhana itu. Kalau begitu hapus saja. Kalau kamu bisa menghapusnya, perusahaan ini jadi milikmu. Sepakat. Bicara setelah kau hapus. Kalau kau tidak bisa menghapusnya, Tang Suyao harus keluar dari perusahaan. Zhao Fan, buat apa kau membual begitu? Sekarang skandalku sudah tersebar di mana-mana. Menghapus 1-2 artikel tidak ada gunanya. Dalam 1 menit, hilangkan semua. Berita buruk tentang Tang Suyao. Hahaha. Ini kemampuanmu? Menelepon seseorang yang tidak jelas. Konyol, sanggup konyol. Tang Suyao. Kau tidak tahu malu menggoda pria seperti ini. Perhatikan kata-katamu. Kau cuma satpam. Berani-beraninya melawan aku. Katanya akan menghapus semua rumor buruk. Hasilnya? Hasilnya? Kau bisa lihat sendiri. Pak Wang, di internet semua berita buruk. Tentang Pak Tang sudah hilang semua. Pak Li, semua forum yang pernah membagikan. Kasus terkait Pak Tang sudah ditutup. Ya ampun, apa yang terjadi? Seluruh internet lumpuh total. Zhao Fan, bagaimana kau melakukannya? Youqian, kalau masih punya malu, pergi sendiri. Zhao Fan, Kau boleh tidak menginginkanku, tapi jangan tolak anak kita. kalau kita tes DNA. Kalau anak itu memang milikku, aku akan mengakuinya. Anak itu belum lahir, tidak bisa tes DNA. Tidak berpendidikan memang mengerikan. Siapa bilang anak belum lahir? Tidak bisa tes DNA. Kalau anak ini bukan milikku, aku akan melaporkanmu karena fitnah, kau bisa masuk penjara. Mereka yang menyuruhku melakukan ini. Aku pergi dulu. Sekarang di seluruh internet, tidak ada satupun berita buruk tentang Suyao dan perusahaan. Aku sudah menepati janjiku. Bukankah kalian harus menepati janji juga? Mulai sekarang, perusahaan ini aku yang pegang kendali. Jangan bercanda. Perusahaan sebesar ini, mana mungkin dikendalikan oleh seorang satpam? Betul. Ucapan tadi hanya gurauan belaka. Sekarang seluruh internet lumpuh, bagaimana kami tahu? Ini ulahmu? Ingkar janji. Meski rumor buruk sudah hilang, tapi reputasi perusahaan sudah tercemar. Karena itu, Tang Suyao harus segera meninggalkan perusahaan. Ini dokumen gabungan dari semua pemegang saham. Kami sepakat memecatnya. Mulai sekarang, kau dan satpammu segera pergi dari sini. Kalian tidak berhak memecatku, ini tidak sesuai prosedur resmi. Untuk orang sepertimu tidak perlu pakai prosedur. Ayo Bava Jia, bawa Pak Tang dan satpam brengsek ini keluar. Silakan Pak Ten. Minggir! Waduh, kami cuma menjalankan perintah. Jangan mau dihormati malah minta dihina. Zhao Fan, kamu lagi? Aduh. Para. Jangan sentuh dia dengan tangan kotormu. Zhao Fan, kamu benar-benar tidak tahu aturan. Mulai sekarang, akulah hukum dan langit di sini. Omong kosong. HMPH, berapa nilai perusahaan kalian ini? Berapa nilai saham yang kalian pegang? Bicara kasar sedikit, langsung merasa jadi orang. Jangan lupa, kamu cuma anjing penjaga. Kamu langit? Bisakah kamu membuatku kehilangan segalanya dengan satu kalimat? Zhao Fan, sudahlah, kita pergi saja. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Tenang, selama kamu tidak mau, tidak ada yang bisa mengusirmu. Sudahlah, aku tidak mau berdebat. Percayalah padaku, Suyao, tunggu sebentar lagi. Tunggu apa lagi? Kamu pikir dengan merobek surat pemecatan semuanya akan berlalu? Pak Li, jangan pedulikan mereka. Satu sampah, satu anjing penjaga, cepat usir mereka. Benar, kalian semua serang bersama, usir mereka. Dengar tidak? Serang bersama, usir mereka berdua. Zhao Fan, lebih baik kita pergi dulu. Jangan khawatir, siapa yang berani mendekat? Awas dengan kulit kalian. Teman-teman, jangan takut. Zhao Fan cuma belalang musim gugur. Pak Tang sudah dipecat, tidak ada lagi yang melindunginya. Jangan kasihan, usir mereka. Tang Suyao, kalau tahu diri, pergi sendiri. Pak Li, saya baru dapat kabar, semua saham atas nama Anda. Taipei Koken, APA, tidak hanya itu. Semua bisnis atas nama Anda juga dibukukan. Tidak mungkin. Pasti kamu bohong. Mana mungkin saya berbohong tentang hal seperti ini? Apa katanya di telepon? Pak Wang, nasib Anda sama seperti Pak Li. Semua saham dan kepemilikan Anda dibukukan. Kamu tidak punya apa-apa lagi. Tidak mungkin. Seluruh Jiangmen. Hanya keluarga Kuan yang bisa melakukan ini. Canon. Aku masih punya hubungan baik dengan Pak Kuan. Sekarang aku telepon dia. Halo, Pakistan Kuan. Pakistan Kuan, tolonglah. Pak Kuan, ini Sili kecil. Pak Kuan, semua saham dan bisnis atas nama saya. Lenyap dalam sekejap. Tolonglah saya. Siapa yang menyiksa saya? Dengan bantuan Pak Kuan, pasti ada jalan keluar untuk masalah ini. Hahaha, tidak menyangka kan? Aku kenal Pakistan Kuan. Halo, Pakistan Kuan. Xiao Li, urusanmu aku tidak bisa membantu.
Kamu urus saja sendiri. Jangan, Pakistan Kuan. Apa kata Pak Kuan? Tidak bisa membantu. Siapa sebenarnya orangnya? Siapa yang membuatku kehilangan segalanya? Mungkinkah benar-benar dia? Tidak mungkin, dia adalah Tang Suyao. Dia hanya punya anjing penjaga di sampingnya. Mana mungkin dia? Tentu saja tidak mungkin dia. Hanya seorang satpam kecil, mana mungkin dia punya kemampuan sehebat itu? Sebenarnya ada orang yang bermain di belakang layar. Kasihan Suyao kita, orangnya bahkan belum datang. Hutang keluarga kita sudah dilunasi, tidak seperti orang-orang tertentu. Masih harus ditanggung oleh Suyao kita. Kamu, kenapa masih di sini? Tidak tahu diri. Masih berani berdiri di samping Suyao? Cepat pergi. Apa harus aku yang mengusirmu? Zhao Fen adalah orang yang aku pekerjakan. Dan juga pacarku. Aku yang berhak memutuskan. Siapa yang berani mengusirnya? Ah, kenapa kamu masih membelanya? Aku kasih tahu ya. Kamu adalah calon istri dewa di masa depan. Jangan bergaul dengan orang sembarangan seperti ini. Pergi ke Hair, jangan sampai aku melihatmu lagi, dasar sampah. Ayah, lepaskan dia. Zhao Fen, jangan pedulikan dia. Lebih baik merobohkan kuil daripada memisahkan pasangan. Pecat aku boleh, tapi Suyao harus jadi milikku. Aku bilang, kamu benar-benar bajingan tak tahu malu. Istri dewa? Kamu pikir kamu siapa? Apa istri dewa? Aku tidak setuju. Ah, ini bukan urusanmu. Bukan karena kamu setuju lalu jadi setuju. Aku kasih tahu, dewa. Sudah melunasi semua hutang keluarga kita. Itu artinya, kita sudah menerima maharnya. Kamu sekarang seperti air yang sudah tumpah, mau tidak mau harus menerima. Tidak bisa menolak, Bu. Bagaimana jika dewa itu lebih tua dan jelek darimu? Atau cacat? Atau psikopat? Kamu sanggup? Siapapun lebih baik darimu. Kamu pikir kamu siapa? Aku baik-baik saja, sehat, makan enak. Penghasilan stabil, mandiri. Aku adalah contoh pemuda sukses masa kini. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu seperti perekat yang sulit dihilangkan. Tidak kapok sampai dapat masalah ya? Akan ku beri pelajaran. Hello, Tuan Song. Tuan Song adalah utusan dua. Kamu punya nomornya? Tentu saja. Suyao kami sudah dipilih oleh dewa. Kalian berdua berani tidak menghormati dewa? Mengingat hubungan kerjasama sebelumnya, kami tidak ingin mengejar lebih jauh. Cukup dengan satu kata dari Tuan Song. Kalian berdua akan terpisah kepala dari badan. Kalian berdua, pergi dari sini. Tuan Song, iya, ini salahmu hal ini. Membuat dana saya dibekukan, tahu? Siapapun yang bicara padaku selalu menyalahkanku. Sekarang ada masalah juga menyalahkanku. Berhenti. Cari tahu tentang dua orang tadi, cepat. Kenapa Tuan Song pergi? Ya, benar. Dia bilang buru-buru ke toilet. Toilet. Tolong jangan bunuh aku tidak punya uang, aku tidak punya uang, kak. Aku tidak melihat wajahmu, aku janji tidak akan memberitahu siapapun. Siapa bilang aku mau uang? Dia kulitnya halus, kamu serang dia, jangan cari aku. Aku sakit, yang aku mau adalah nyawamu. Hormat kepada dewa. Dewa, tebakanmu benar. Zhao Fan. Dewa yang kusayang. Tidak lebih dari ini. Dengan sedikit trik, kamu seperti domba yang siap disembelih. Terikat di sini olehku. Kukira kamu menggunakan cara yang hebat. Tapi hanya menaruh obat di minumanku. Sudah di ujung maut masih keras kepala. Aku ingin melihat. Dengan cara apa kamu baru mau menyerah? Lei Qiang, seharusnya aku tidak memberimu kesempatan hidup. Menyimpanmu selalu menjadi bencana. Dewa yang kusayang. Apakah kamu tidak sadar siapa yang terikat di sini? Masih keras kepala. Tenang, semua ini ada dalam kendaliku. Dalam kendali? Sekarang kamu bahkan tidak bisa mengendalikan nyawamu sendiri. Mau mengendalikan apa lagi? Jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu. Aku beritahu kamu, setelah menghabisi kamu, aku akan cari Tang Suyao. Berani kamu. Apa yang tidak berani? Aku tidak hanya akan mencarinya. Aku juga akan menghabiskannya. Lei Qiang, aku tidak ingin nama Suyao. Keluar dari mulut kotormu, aku tidak akan membiarkanmu. Dua.
Ini sudah panik? Kau diikat di sini, seumur hidup tidak akan bisa melindungi Xueyaomu. Sudah dipikirkan? Kau yakin ingin melawan klan Shenwu? Clan Shenwu. Kau Hiker Clan Shenwu. Bisa menginjakku seperti semut? Aku tidak bisa bangkit lagi? Aku memang mengagumi kemampuan bertahanmu yang seperti semut. Di mataku, kaulah yang seperti semut. Sombong sekali. Siapa yang memberimu nyali? Atau lebih tepatnya, siapa yang mendukungmu dari belakang? Aku bilang lagi, tidak ada yang mendukungku dari belakang. Aku bisa menghajar kapan saja, di mana saja. Baik, kita ganti topik. Jadi, kau tidak pernah introspeksi mengapa kalah total? Banyak bicara. Aku beritahu. Aku tidak perlu introspeksi. Tidak tahu diri. Apa katamu? Lei Qiang, apakah semuanya masih dalam kendalimu sekarang? Tidak mungkin. Aku sudah memberimu obat. Kau tidak mungkin pulih secepat ini. Semut bodoh sepertimu tidak akan pernah mengerti. Jangan bilang aku bodoh. Tidak bodoh? Kalau tidak bodoh, kenapa bisa tertipu? Tertipu? Dibilang bodoh tidak percaya. Aku ini dewa, obat orang biasa. Tidak bisa menjauhkanku. Tidak mungkin. Dia bilang tidak seperti ini. Sekarang mau bicara. Siapa dia? Aku tidak percaya kau kebal senjata. Aku bisa memberimu kesempatan lagi. Coba saja. Jangan mendekat. Jangan. Sepertinya kau tidak mau jujur. Kalau begitu, tidak ada gunanya membiarkanmu hidup. Matilah kau. Xiaofen, jangan maju lagi. Hati-hati, senjata tak berperasaan. Semut sekuat apapun tetap saja semut. Aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Kau pikir jika aku membunuhmu sekarang, orang di belakangmu akan muncul menyelamatkanmu? Tidak menyangka. Kau ternyata punya nyali juga. Lei Qiang, anjing ini sudah tidak berguna lagi. Kamu masih tidak mau muncul? Memang layak disebut dewa. Di dunia ini, obat bius terkuat pun tidak bisa mempengaruhimu. Kalau kamu tahu aku adalah dewa, seharusnya kamu tahu kemampuanku. Bagaimana bisa melakukan kesalahan konyol seperti ini? Konyol? Sekonyol apapun aku berhasil membawa dewa ke sini. Kalau aku tidak datang, bagaimana aku bisa melihat aktingmu? Sepertinya aku harus berterima kasih atas kerja sama dewa. Jangan banyak bicara. Kenapa menargetkan Tang Xueyao dan keluarga Tang? Dewa, dari mana asalmu berkata seperti itu? Apa kamu tidak ingat apa yang kamu lakukan? Perlu aku ingatkan ya, Tuan Kuan. Ternyata dewa sudah mengetahuinya sejak lama. Tua bangka, ternyata memang kamu. Dewa, lama tidak bertemu. Bukankah kita bertemu setiap hari? Lei Qiang mengganggu Xueyao. Debitur membuat keributan di keluarga Tang. Pemegang saham merebut kekuasaan di perusahaan, mana yang tidak ada campur tanganmu? Wah, ternyata dewa menjadi satpam itu terlalu rendah. Seharusnya menjadi paparazi. Kalau sudah mengaku, hari ini kamu tidak akan baik-baik saja. Meskipun kamu memiliki kekuatan dan kemampuan tak terbatas. Tapi sekarang utusan Song tidak bersamamu, hanya kamu sendiri. Tidak bisa menggangguku. Ternyata kamu tua bangka ini. Lebih banyak persiapan daripada Lei Qiang si sampah itu. Persiapannya lebih banyak. Kara Lei Qiang, hanya menyiapkan hidangan pembuka untukmu. Hidangan utama akan segera disajikan untukmu. Oh, dewa tidak perlu mencoba, aku tahu kemampuanmu. Aku sangat mengerti. Sejak pertama kali kita bertemu, sudah ditakdirkan kamu akan kalah. Apa maksudmu? Pernahkah kamu berpikir, kekuatan dewaku bisa menyembuhkan, tentu juga bisa mencabutnya kapan saja. Xiaofen, apa yang kamu lakukan pada Tuan Kuan? Jika bukan karena kekuatan dewaku, dia sudah mati. Aku yang membuatnya hidup sampai sekarang, dia tidak tahu berterima kasih. Malah menantangku, benar-benar mencari mati. Tuan Kuan, kamu bagaimana? Dewa. Aku masih ada satu kalimat. Cepat katakan.
Jika dewa ingin mencabut kekuatan dewa yang diberikan padaku, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi jika aku benar-benar mati, kamu mungkin tidak akan pernah bertemu Tang Suyao lagi. Apa maksudmu? Apa yang kau lakukan pada Suyao? Tak kusangka pemimpin dewa yang agung benar-benar menyukai Tang Suyao. Kesempatanmu tidak banyak, manfaatkan dengan baik. Cao Piker, hanya utusan dewa yang mencarimu. Sejak kau masuk keluarga Tang, kami sudah mengawasimu. Xiao Fen, lihat siapa orang ini. Kekasihmu ada di tanganku. Suyao, Zhao Fen, kenapa kau di sini? Lei Qiang, utang nyawa harus dibayar nyawa. Apa urusanmu dengannya? Kalau berani, hadapi aku saja. Sudah di ambang maut, masih main cinta-cintaan, hah? Sepertinya Nona Tang ini masih belum tahu apa-apa ya. Xiao Fen yang berdiri di hadapanmu adalah pemimpin dewa yang termasyhur itu. Pak Kuan, kenapa kau di sini? Kalau aku tidak ada, bisakah kau bertemu calon suamimu sebelum mati? Pak Kuan, tolong bantu kami. Lei Qiang ini adalah... Suyao, jangan bicara lagi. Lei Qiang dan si tua bangka itu satu tim. Si tua bangka, lepaskan Suyao. Aku akan memberimu jalan hidup. Kau menggeng kamku? Si tua bangka, percaya tidak aku bisa membunuhmu? Bagus, pemimpin dewa. Bahkan jika aku mati, aku akan bawa Nona Tang sebagai teman. Xiao Fen. Pemimpin dewa, mari kita lihat sekarang. Nyawa Pak Kuan dan Tang Suyao, siapa yang lebih kuat? Kau cukup pintar. Haha Lei Qiang, kerja bagus. Katakan, apa maumu? Sederhana, aku hanya ingin posisi pemimpin dewa. Semua kekuatan klan Shenwu. Mimpi. Aku bermimpi, mimpi ini sudah 20 tahun lalu. Sudah aku wujudkan, yaitu posisi ibumu sebagai pemimpin dewa pertama. Ternyata, kematian ibuku ada hubungannya denganmu. Dulu aku selalu ingin bergabung dengan Shenwu. Tapi ibumu menghalangiku, bilang niatku tidak baik. Bagaimana? Akhirnya aku tetap bergabung dengan klan Shenwu. Dia tidak salah. Ah, bagaimanapun, sekarang aku adalah anggota Shenwu. Hahaha. Apa yang kamu lakukan? Sederhana saja, aku menemukan kelemahan ibumu. Kamu yang belum mewarisi kekuatan dewa. Hari ini aku beri kamu dua pilihan, anakmu mati. Orang tua, aku akan membunuhmu. Dua, kelemahanmu sekarang masih ada di tanganku. Bagaimana, dewa, setuju dengan syaratku? Asal kamu melepaskan Suyao. Aku setuju apa saja. Dewa, bawahan datang terlambat. Kuan, anjing tua, aku sangat mempercayaimu. Kamu berani mengkhianati klan Shenwu. Song Tian, ini bukan pengkhianatan. Aku akan menjadi dewa yang baru. Maka kamu akan menjadi utusan baruku. Denga, Song Tian, perhatikan sikap bicaramu. Bagaimana bicara dengan dewa yang baru? Xiao Fen, bagaimana? Nona Tang, bisakah menukar kekuatan dewamu? Aku setuju. Asal kamu melepaskan Suyao. Aku akan menyerahkan posisi dewa, mulai sekarang. Klan Shenwu akan tunduk padamu. Dua. Anda tidak bisa mengorbankan seluruh klan Shenwu untuk seorang wanita. Song Tian, diamlah. Bagus, tapi ini hanya janji lisan. Aku tidak bisa mempercayaimu. Lalu bagaimana agar percaya? Begini, aku beri dua pilihan, kamu mati atau... Tang Shuiyao mati. Dewa, jangan. Apa yang kamu tunggu? Cepat bertindak, dewa. Kesabaranku terbatas, lama-lama. Aku tidak bisa jamin Nona Tang akan baik-baik saja. Jika aku mati, bagaimana jika kamu tidak melepaskan Suyao? Aku orang yang paling menepati janji. Dewa sebelumnya mati, bukankah kamu juga dilepaskan? Begini, aku bersumpah di depan dewa.
tidak akan menyakiti Nona Tang sedikit pun. Pergilah dengan tenang, Dewa. Kesempatan ini tidak akan terulang. Tunggu. Seperti yang kamu inginkan. Dewa. Cek apakah Zhao Fen sudah mati. Mati, benar-benar mati. Tidak ada nafas sama sekali, budak dewa. Bunuh mereka. Ya, Kurang ajar. Sekarang Kuan Lau adalah pemimpin sejati. Bagaimana mungkin Dewa Utama? Kalian berani membunuh Tuan? Kau pikir Dewa Utama sudah mati? Kau pikir bisa menjadi Dewa Utama? Tanpa kekuatan Dewa Utama, paling-paling hanya palsu. Sebagai utusan Dewa, aku tidak akan mengakuimu. Cukup setia juga. Diakui atau tidak penting. Zhao Fen sendiri yang berkata, mulai sekarang, klan Shenwu harus tunduk padaku. Apakah kau berani melanggar perkataannya? Kau, APA kau. Cepat bersujud. hamba memberi hormat pada Dewa Utama. Hormat. Dewa Utama. Akhirnya aku mencapai posisi tertinggi. Kekuatan Dewa Utama pun bagaimana? Bukankah akhirnya mati di tanganku? Sekarang Zhao Fen sudah mati, kau milikku. Kau, cepat tangkap wanita itu. Wan lawan Jing Tuan, kau tidak menepati janji. Kau bilang setelah aku mati, Sue Yao akan dibebaskan. Aku akan menyerahkan posisi Dewa Utama. Tapi kau membiarkan Lei Qiang bertindak semena-mena. Dewa Utama, syukurlah Anda baik-baik saja. Pergi, kendalikan dia. Bagaimana mungkin? Kau, bukankah kau sudah? Sudah apa? Sudah tidak ada detak jantung? Ya, dulu ibumu juga seperti ini. Aku sudah periksa kitab kuno. Katanya inilah kelemahan Dewa Utama. Kau tidak mungkin tidak mati. Tidak mungkin. Orang tua bangka. Aku berbeda dengan ibuku. Kau tidak pernah dengar? Ada orang yang jantungnya langsung tumbuh di sebelah kanan? Song Tian, pengkhianat klan Shenwu. Bagaimana harus dihukum? Siapapun yang mengkhianati klan Shenwu, tidak akan lagi mendapat perlindungan Dewa Utama. Semua hartanya disita. Yang parah, dihukum mati. Lalu bagaimana dengan yang membunuh Dewa Utama? Menurut aturan leluhur, dihukum mati seluruh keluarga. Kekek. Dewa Utama, mohon ampunan untuk keluarga Kuan. Sepertinya kau sudah tahu sejak lama. Dewa Utama yang mulia, hamba juga baru tahu. Begitu tahu kakek merencanakan pemberontakan, langsung bergegas ke sini. Sayangnya terlambat selangkah. Sulit percaya kalian berdua tidak bekerja sama. Dewa Utama, ayahku dulu juga pengikut setia ibumu. Beberapa tahun lalu, demi kekuasaan, kakek membunuh ayah dengan tangannya sendiri. Song Tian. Apa yang dikatakan wanita ini benar. Mantan kepala keluarga Kuan memang setia membantu Tuan Dewa. Meski begitu, orang tua ini berani-beraninya menyentuh Sue Yao. Bahkan jika dia mati 10.000 kali, itu tidak cukup. Kakek pantas mendapat hukuman, tapi keluarga kami turun-temurun membantu klan Shenwu, mohon belas kasihan Tuan Dewa. Berikan kami kesempatan, saya hanya ingin menyelamatkan nyawa. Setiap kesalahan ada yang bertanggung jawab, ini kesalahan kakekmu. Nyawa orang lain untuk sementara tidak saya ambil. Mulai sekarang, keluarga Kuan menghilang dari Jiangmen. Terima kasih Tuan Dewa. Selidiki keluarga Kuan, kamu tahu harus bagaimana. Aku adalah Tuan Dewa. Semuanya berlutut padaku hahaha. Ibu, anakmu akhirnya menemukan pembunuhmu. Akhirnya bisa membalas dendam untukmu. Sue Yao. Zhao Fen, aku senang kamu baik-baik saja. Tadi benar-benar membuatku takut. Tentu saja aku tidak akan mati. Kalau mati bagaimana menikahimu? Siapa bilang aku mau menikah denganmu? Tapi orang tuamu sudah menerima mas kawinku. Kalau begitu kamu bisa menikahi orang tuaku. Nona Tang, kamu sendiri yang bilang suka dengan satpam kecil seperti aku. Kamu ini Tuan Dewa yang terkenal, Dian. Menipu orang kecil seperti aku, apa asyiknya? Aku akui, seharusnya dari awal jujur padamu, tapi Aku tahu kamu takut aku tergiur uang ya.
Ah bukan, aku tidak sengaja menipumu. Aku tidak mau peduli kamu lagi. Sue Yao. Kenapa tidak meresponku Sue Yao? Aku kenapa? Kita tidak akrab, jangan panggil begitu mesra. Aduh jangan dong, aku salah ya. Kamu masih di sini, mau mengundurkan diri atau aku yang memecatmu? Pekerjaan ini sangat penting bagiku. Aku masih harus cari uang untuk menghidupi istri. Sue Yao jangan pergi, kamu mau kemana? Ah, Pikiran Tuan Dewa benar-benar sulit ditebak. Tidak mau menjadi Tuan Dewa yang menikmati kemewahan. Malah mau jadi satpam di sini. Kamu tahu apa? Ini namanya mengejar cinta dengan gaya. Tuan Dewa memang orang yang berperasaan. Saya salut. kemarilah, ada hal besar yang harus dibahas. Tenang Tuan Dewa, saya pasti akan membantu Anda. Lihat, sekarang saya sudah bekerja di grup Tang. Kita jadi rekan kerja, ya? Ha! Tuan Dewa, aku segera berangkat kerja sebagai satpam. Dari mana kamu dapat seragam satpam ini? Tunggu aku, tunggu aku.